Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pertanyaan demi pertanyaan tentang ilmu instinct terlalu banyak, dan semakin ke depan pertanyaan semakin luar biasa dahsyatnya. Ada lagi yang bertanya tentang teori Big Bang. Teori Big Bang yang dicetuskan oleh Stephen Hawking ini sebuah problem besar buat umat manusia karena tidak tuntas dalam jawabannya, berdasarkan banyak sekali teori yang sangat tidak masuk akal di dalamnya. Tapi kita sebagai umat manusia banyak berhutang budi kepada beliau. Kita tetap berterima kasih karena beliau masuk dalam level jajaran saintis yang perlu untuk kita hormati beliau sebagai seorang saintis. Tapi di sini ilmu instinct ingin untuk meluruskan apa yang dicita-citakan oleh Stephen Hawking ini, untuk kita sama-sama tahu bahwa cakrawala berpikir manusia itu tidak harus sesempit itu, tapi harus jauh lebih besar dan lebih tajam untuk melihat dengan jeli. Karena manusia ada di muka bumi ini tidak ada lain, dia adalah manusia sebagai perwakilan dari seluruh makhluk untuk menguasai atau menjadi raja pada alam semesta. Sehingga ada pemikiran-pemikiran yang keliru dari setiap teori harus kita luruskan. Adalah demikian, bahwa teori Big Bang yang disampaikan oleh Stephen menunjukkan banyak sekali kekurangannya, karena sebagai manusia memiliki nalar dan cakrawala untuk mampu menjawab setiap tantangan kehidupan, terutama pada bidang pemikiran manusia itu sendiri. Di sini teori Big Bang berbicara tentang satu rotasi perputaran debu di alam jagat raya yang menjadikan berbagai macam planet-planet yang ada, sehingga terciptalah rotasi perputaran planet sampai saat ini. Ini sebuah teori yang sangat keliru dan sangat tidak masuk akal. Kalau kita tahu bahwa dengan demikian terjadi secara kebetulan, artinya bahwa pasti terdapat sebuah ketidakaturan pada planet-planet itu. Sekarang kita lihat semua ada pada aturan mainnya masing-masing. Artinya rotasi perputaran setiap planet itu semua begitu sempurna, sudah tercapai miliaran tahun. Namun sampai saat ini belum terjadi tabrakan, baik meteor atau asteroid datang pun untuk mau mendekati dengan bumi tidak bisa, karena ada terbendung oleh satu atmosfer atau satu lapisan bumi yang sangat luar biasa untuk menghalang itu semua. Artinya di sini kita kembali bahwa sang pengada mengadakan semua ini sudah sesuai dengan rencana untuk umat manusia menempati posisi bumi sebagai makhluk hidup yang ada untuk menjadi satu penguasa di jagat raya ini. Jadi kalau teori yang tidak masuk akal seperti yang diucapkan oleh Stephen Hawking itu, saya kira belum bisa diterima oleh para saintis yang punya nalar akal berpikir dengan begitu canggih. Jangan sekali-kali kita berpikir tentang hal yang keliru untuk kita sampaikan ke masyarakat umum untuk menjadi sebuah jas pengetahuan. Itu tidak boleh kita lakukan.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.